Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudri Madrasah Diniyah dan juga guru penampuh mata pelajaran tafsir tematik kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati segenap jajaran Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, dan yang saya sayangi orang tua saya yang di rumah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya, dan tak lupa kepada seluruh teman-temanku kelas 6A dan 6B khususnya. Kembali lagi bersama saya Rizka Nuri Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab berjilbab. Perintah berjilbab terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59, di mana di dalam surat tersebut diterangkan bahwa perintah berhijab itu mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Karena hijab itu dapat menghindarkan dari segala macam keburukan, juga dapat menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, menjaga kesopanan, dan juga menjaga rumah tangga kita. Kemudian sebab turunnya surat Al-Ahzab ayat 59. Pada waktu itu orang-orang mufassir itu berpendapat bahwa ketika dulu di kota Madinah itu orang merdeka, budak dan juga budak wanita itu ketika mereka akan menunaikan hajat itu di sela-sela pohon kurma dan juga pohon anggur. Mereka menggunakan pakaian yang sama, sedangkan pada waktu itu banyak sekali orang-orang fasik yang mengganggu budak-budak. Mereka hanya mengganggu budak, dan ketika mereka ditanya, ketika mereka mengganggu seorang wanita yang merdeka, maka mereka berkata, aku hanya mengganggu budak. Maka dari situlah muncullah perintah untuk berhijab, yaitu supaya bisa membedakan mana wanita yang merdeka dan mana wanita yang budak. Karena disebutkan dari pendapat Ibnu Al-Jauzi bahwa orang-orang fasik tersebut hanya mengganggu orang-orang budak perempuan saja, tidak mengganggu orang merdeka. Kemudian kandungan hukum yang pertama, apakah perintah berhijab itu juga diwajibkan untuk orang-orang kafir? Di sini perintah hijab itu sangat diwajibkan sekali, terutama untuk wanita muslim. Di sini ketika seorang perempuan sudah berumur 10 tahun, masih anak-anak, itu sudah harus dibiasakan untuk memakai hijab, karena nantinya mereka terbiasa ketika sudah dewasa. Kemudian untuk wanita kafir atau yang non-Islam itu tidak diwajibkan untuk berhijab, karena mereka juga mempunyai kewajiban untuk percaya kepada agamanya. Tetapi mereka tidak boleh merusak struktur kemasyarakatan, artinya mereka tidak boleh memakai pakaian yang telanjang di depan laki-laki, tetap harus menjaga kehormatannya dengan berpakaian yang sopan walaupun tidak memakai hijab. Kemudian bagaimana hukum memakai hijab untuk budak? Hukum memakai hijab untuk budak itu sama dengan wanita yang merdeka. Mereka tetap diwajibkan untuk memakai hijab. Di sini perintah untuk berhijab disampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Lanjut yang kedua, yaitu cara berhijab. Di sini ada 4 pendapat tentang cara berhijab. Yang pertama itu pendapatnya At-Tabari Ibnu Sirin dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu memakai hijab itu hanya terlihat mata yang sebelah kirinya saja. Kemudian selanjutnya yang kedua pendapatnya Ibnu Jarir dan Abu Hayyan. Beliau ini
diambil dari pendapatnya Ibnu Abbas, yaitu hanya matanya saja yang terlihat, namun wajahnya tidak terlihat, ditutup oleh kain hijab. Kemudian yang ketiga pendapatnya Imam As-Sudai, yaitu hanya salah satu mata yang terbuka. Kemudian yang terakhir pendapatnya Abu Razak dan sejumlah ulama dari Ummu Salamah, yaitu hijab itu yang dia itu seolah-olah dikerumuni oleh burung gagak, artinya kepalanya saja yang seolah-olah dikerumuni burung gagak dengan memakai pakaian yang hitam. Kemudian yang ketiga ini tentang hukum wanita memperlihatkan wajahnya apakah boleh. Di sini telah diterangkan di dalam surat An-Nur ayat 31 bahwa seorang wanita hanya diperbolehkan untuk memperlihatkan wajahnya itu kepada mahramnya saja. Dalam artian seorang yang akan meminangnya itu juga boleh memperlihatkan wajahnya supaya tahu. Dan juga di sini itu diperbolehkan memperlihatkan wajah ketika akan ihram, karena ketika ihram itu tidak akan menimbulkan sebuah fitnah. Kenapa kok tidak boleh memperlihatkan wajah? Karena wajah itu merupakan sebuah aurat dan wajah itu merupakan perhiasan wanita. Apabila diperlihatkan dan menimbulkan fitnah, maka akan mendapatkan dosa besar dan diharamkan untuk memperlihatkan wajahnya. Serta seorang wanita itu tidak boleh memakai kosmetik atau make up yang berlebihan, karena hal itu akan menimbulkan syahwat laki-laki dan juga maka dari situ akan menimbulkan fitnah. Kemudian lanjut yang keempat tentang hijab. Hijab itu harus yang seperti apa sih? Nah, di sini yang pertama itu telah diterangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa hijab itu harus yang sampai ke bawah, maksudnya harus yang panjang, yang lebar. Kemudian yang kedua itu hijab haruslah menggunakan kain yang tebal dan tidak tipis, tidak sampai membentuk lekukan tubuh. Kemudian yang ketiga itu hijab itu hendaklah bukan sesuatu yang dihiasi dengan hiasan yang berlebihan, seperti memakai aksesoris yang berlebihan, karena hal itu dapat menimbulkan suatu fitnah. Tapi di sini itu tidak apa-apa memperlihatkan perhiasan yang memang dia itu lazimnya itu terlihat. Yang tidak diperbolehkan itu ketika hijab itu dihiasi dengan aksesoris yang berlebihan. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu hijab itu harus longgar, tidak boleh melepet. Ya, kemudian lanjut yang kelima, yaitu hendaklah wanita itu tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan, karena hal itu akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan syahwat laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan memakai wangi-wangian untuk wanita secara berlebihan. Yang keenam, kemudian lanjut yang terakhir yang keenam. Seorang perempuan itu tidak boleh memakai sesuatu yang pakaian yang mirip seperti laki-laki, seperti memakai celana yang mirip dengan laki-laki. Dan laki-laki pun sama, tidak boleh menggunakan pakaian seperti wanita, contoh menggunakan rok, menggunakan baju yang seperti wanita, itu tidak diperbolehkan. Kemudian lanjut yang terakhir, yaitu hikmah tasyrik. Sebagian orang itu menganggap bahwa hijab itu ada pada zaman Abbasiyah, hanya ada pada zaman Abbasiyah saja. Mereka yang berpendapat seperti itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka itu tidak mengetahui tentang Islam dan juga tentang kitab suci Al-Quran. Dan yang kedua itu mungkin mereka itu ada pemikiran yang tersembunyi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap perempuan muslim itu diwajibkan untuk menggunakan jilbab, karena
jilbab. Karena dengan kita memakai jilbab, kita akan terhindar dari segala macam fitnah. Kita akan tertuntut untuk menjaga kesopanan, untuk menjaga kehormatan kita, untuk lebih hati-hati. Dan juga orang-orang di luar sana tidak akan berani mengganggu kita karena kita adalah wanita muslim yang selalu menjaga kehormatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan juga salah kata. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.